seorang salik atau seorang pejalan ruhani dalam dunia tarekat itu tidak mungkin menuliskan apa yang dia tidak alami. Itu pasti dia alami. Kalau kita belum sampai ke situ, mungkin perjalanan kita yang belum sampai ke situ. Bahwa semua cerita tentang karomah itu adalah aksesori. Dia bukan prinsip dasarnya, bukan core-nya. Jadi kalau misalnya ada orang bercerita kepada kita, saya sudah bertemu dengan wali anu misalnya, itu aksesori saja dalam perjalanan. Itu semacam panorama dalam perjalanan. Memang kelihatannya sebagai sebuah karya sastra dan itu sangat simbolik misalnya. Atau misalnya Al-Hallaj menulis dalam Tawasil misalnya, dia mengibaratkan bahwa perjalanan ruhani para salik itu seperti laron yang mengitari pelita. Sudah berapa pesantren yang sudah diasupi literasi ini, Kang Dubun? Iya, sebenarnya sih banyak ya. Misalnya kita tergantung karena kita bekerja dengan karakter kulturnya masing-masing. Kalau misalnya di Aceh kita bekerja dengan kultur tarekat yang kuat di sana karena kita punya jaringan sufisme yaitu tarekat Khodijah Naksabandiyah. Nah kita mengendorse misalnya bagaimana mereka membuat semacam media literasi. Jadi mereka punya semacam platform media di mana semua ajaran-ajaran tarekatnya itu dijelaskan di situ. Yang kedua misalnya kita membuat semacam acara muzakarah tadi di mana para ulama yang kompeten di bidangnya itu kita minta mereka menjadi narasumber. Termasuk misalnya jaringan ulama tarekat yang ada di Nusantara dan juga di Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Brunei, Thailand, bahkan juga dari negara Timur Tengah misalnya. Yang ketiga misalnya bahwa dokumen apa yang mereka ajarkan itu harus ada dokumennya. Dokumennya itu dalam bentuk makalah misalnya. Di Aceh itu setiap kali mursyidnya itu berbicara kepada audiensnya itu ada makalahnya. Dan ketika mereka membuat pengajian di tempatnya masing-masing misalnya, mereka membahas makalah mursyidnya. Jadi bukan membicarakan pengalaman ruhani secara acak misalnya, secara random. Oh saya mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir misalnya. Lalu mimpi itu dibenarkan oleh A atau B misalnya. Oh semalam saya sholat misalnya tiba-tiba langsung melihat Ka'bah dalam penglihatan ruhani saya. Nah kalau itu yang dibicarakan akhirnya kan itu menjadi semacam jadi semacam pertemuan cerita gitu ya dari soal-soal ruhani yang bersifat spesifik dan nggak bisa dikonfirmasi. Iya, agar mereka punya patokan maka mereka membahas makalah-makalah yang sudah ditulis oleh para mursyidnya itu. Satu orang membacakannya dan mereka boleh mengkritisi dan mereka boleh merefleksikannya pengalaman-pengalaman itu. Bahkan misalnya yang kalau misalnya ada acara maulid yang berbicara itu bukan ulama duluan tapi justru para jamaahnya. Apa pengalamanmu sebagai tukang daging ketika kamu sudah masuk di dalam tarekat ini? Lalu tukang daging itu bercerita bagaimana efek dari sufisme itu dalam manajemen kehidupan sehari-hari. Lalu dipanggil lagi satu orang, apa efeknya kepadamu sebagai seorang pedagang baju misalnya. Coba kamu kerjanya apa? Nelayan. Oh saya punya kapal sekian. Apa efeknya terhadap pengalaman sehari-hari? Jadi orang akhirnya merasa bahwa narasumber tidak mesti orang pintar. Tapi pengalaman sehari-hari itu juga bisa diceritakan di panggung maulid, bisa diceritakan di panggung Isra Miraj. Lalu baru penutupnya nanti para ulama mungkin yang berbicara agak sedikit normatif, mengutip kitab anu dan kitab anu. Itu misalnya sejenis literasi yang dibangun misalnya di dalam tradisi jamaah di Aceh misalnya. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan pendidikan pesantren misalnya, kita mengendorse agar mereka melakukan perubahan desain kurikulum agar training organisasi itu diubah bentuknya. Jangan cuma jalan-jalan lihat sekolah bagus terus pulang merasa itu sebagai sesuatu yang sudah diselesaikan. Tapi kita bikin namanya upgrading organisasi. Jadi misalnya meskipun mereka cuma pengen jadi pengurus OSIS ya di kelas 3 aliyah, tapi kita bekali misalnya materi apa yang disebut dengan Islam modern itu apa, agar mereka terekspos dengan Muhammad Tahtawi misalnya, mereka terekspos dengan Muhammad Rashid Ridha, mereka terekspos dengan Muhammad Abduh, mereka terekspos dengan gerakan reformisme Islam Indonesia. Jadi mereka tahu kalau saya sekolah di sini itu sebenarnya adalah
bagian dari rangkaian sejarah panjang reformisme Islam misalnya. Nah bayangkan kalau training itu sekarang ada pada orang-orang yang cuma pengen jadi pengurus asrama gitu. Tapi kita bekali dengan model upgrading itu. Atau misalnya diberikan juga wawasan kebudayaan gitu. Karena mereka kan terdiri dari beragam latar belakang etnik gitu. Agar orang punya semacam tenggang rasa terhadap karakter dan latar belakang temannya masing-masing. Ada wawasan kebudayaan misalnya gitu. Nah, terus apalagi apa hubungannya dengan mazhab ya? Yeah. Apakah bisa literasi itu mempertemukan perbedaan pendapat? Mempertemukan perbedaan pendapat mungkin tidak. Tapi punya pemahaman yang baik terhadap posisi setiap pendapat itu bisa. Makanya tadi saya bilang kalau ada perbedaan pendapat misalnya mazhab atau aliran, itu bukan perbedaan keyakinan, itu sebenarnya adalah perbedaan positioning. Kalau Mu'tazilah misalnya sangat percaya dengan akal pikiran misalnya, atau misalnya percaya dengan keadilan, percaya dengan ini misalnya usulul khamsah misalnya, termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar, kita bisa positioningkan usulul khamsah itu lahir karena apa. Atau misalnya ada satu mazhab penting di Oman misalnya, ada mazhab ibadi misalnya. Kalau mereka misalnya punya konsep tentang kekufuran, kufur apa yang mereka bahas? Oh ternyata perdebatan dasar yang menjadi titik tolak kenapa kemudian menjadi mazhab ibadi misalnya seperti yang ada dalam tradisi Oman, yang itu sangat toleran ya. Itu ternyata kalau misalnya kita tarik dalam literasi pesantren, itu ternyata adalah perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan makna zahir misalnya. Ternyata itu larinya kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya ada aliran ibadi, ya santri dengan rileks, oh itu ternyata berpangkal dari perdebatan makna zahir. Itu bukan soal yang serius itu makna zahir itu. Perdebatan makna zahir bisa sampai kepada mazhab ibadi. Perbedaan Ibnu Hambal misalnya dengan Imam Syafi'i, itu ternyata soal yang sederhana secara metodologi. Itu adalah perdebatan soal lafzul mustarak misalnya, atau makna mustarak. Kenapa Imam Hambali beda rumusannya tentang ini, dan kenapa Imam Syafi'i punya rumusan ini? Oh itu sebenarnya adalah sengketa dalam apa yang kita sebut sebagai makna mustarak. Kan keren kalau santri bisa ngerti. Tapi kan ada biasanya ya, ada ego mazhab gitu, Ya, merasa betul. ada truth claim gitu, Ya, bahwa benar. mazhab ini yang paling benar, mazhab Ya. itu yang paling benar. Betul. Itu bagaimana menyikapi itu dalam bahasul kitab ya, atau musyawarah kitab, atau di acara-acara yang diselenggarakan oleh Kang Dubun, Kang Hakim? Iya. Biasanya kalau di dalam dunia sufisme yang saya tahu, antara praktek dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Misalnya begini, kita mempelajari misalnya Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, dan konsep wahdatul wujud itu diperdebatkan di dalam jamaah tarekat. Bahkan diurai secara baik, misalnya konsep tajalli itu apa? Tajalli di level sifat, tajalli di level asma, tajalli di level hakikat. Sebagai sebuah pemahaman kita merujuk kepada Ibnu Arabi, tapi sebagai sebuah praktek kita merujuk kepada pengalaman ruhani guru kita masing-masing. Jadi kita sudah memisahkan. Saya misalnya ngaji Fususul Hikam misalnya di Jawa Tengah dengan beberapa para kiai misalnya, ya Fususul Hikam punya posisi sendiri, padahal tarekat saya misalnya adalah Qadiriyah. Atau misalnya kita mengkaji Ibnu Athaillah yang mazhabnya sebenarnya adalah Maliki, dan tarekatnya adalah Sazili. Tapi teks itu dibahas dan dikaji di semua tarekat di Indonesia misalnya. Nah, di dalam dunia tarekat biasanya perdebatan itu diletakkan sebagai wawasan. Nah, di dalam pengalaman ruhani kita harus merujuk secara definitif kepada mursyid. Jadi letakkanlah wawasan itu sebagai background, lalu pengalaman ruhani kita itu sepenuhnya merujuk kepada mursyid. Jadi perbedaan pendapat tidak membuat kita menjadi bingung. Ya betul, misalnya kitab ini berbicara ini, kitab ini berbicara ini, kitab ini berbicara ini, atau ulama ini berbicara ini, ulama ini berbicara ini, teks aliran ini berbicara ini. Tapi sekali kita melakukan perjalanan sebagai salik misalnya, semua orang akan merujuk kepada guru ruhaninya masing-masing agar terkonfirmasi. Dan kedua misalnya kalau tadi hubungannya dengan pesantren atau literasi di dunia pendidikan pesantren, loh
imam ini dibahas kok, misalnya Imam Mu'tazilah dibahas. Atau tafsir Zamakhsyari misalnya dibahas dalam perdebatannya tentang lantaroni misalnya, bahwa engkau tidak akan melihat aku, peristiwa di Gunung Tursina. Oh iya, kita bahas saja misalnya tentang lantaroni itu dalam versi Imam Zamakhsyari, tapi nanti pada akhirnya misalnya kita juga punya alternatif untuk mengatakan kita bisa melihat Allah misalnya. Dengan cara apa itu? Dalam perspektif yang lebih simbolik, bukan literal misalnya. Nah, yang ini nggak salah loh, karena dia menafsirkan lantaroni sebagai apa. Tapi kita juga tidak salah kalau kita mengalami, nanti akan sampai pada pengalaman itu misalnya kan, kita dalam doa misalnya kita menyebut an-nazru ila wajhikal karim. Wahai Allah misalnya, anugerahkanlah kepadaku kesempatan untuk melihat wajahmu yang mulia, ya kan? An-nazru ila wajhikal karim. Bertentangan nggak dengan tafsir Imam Zamakhsyari yang lantaroni? Oh tidak, karena masing-masing punya posisi. Nah, disitulah akhirnya semua perbedaan pendapat itu, pertama sebagai wawasan, tapi sebagai sebuah praktek dalam sufisme kita merujuk kepada guru, sebagai sebuah keyakinan, kita tinggal pilih. Oh, lantaroni itu duniawi gitu, sesuatu yang bersifat ruang dan waktu, tapi bukan yang berhubungan dengan dimensi yang keluar dari ruang dan waktu. Misalnya ulama salaf atau salah satu kiai misalnya mengajarkan kepada santrinya, lantaroni tidak berlaku kalau ruang dan waktu, konsep ruang dan waktu berakhir. Makanya an-nazru ila wajhikal karim itu berlaku ketika konsep dan ruang waktu sudah berakhir. Pasca kematian kita bisa. Gitu. Nah ini kan menarik ya, tadi Kang Dubun mengatakan bahwa ini berbeda dengan Bahsul Masail. Kalau Bahsul Masail kan kira-kira lebih kepada fikih ya, bahasan fikih yang permasalahan-permasalahan kekinian gitu. Nah kalau musyawarah kitab ini bagaimana mengelola isu atau apakah bisa dibahas juga untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, katakan saja. Iya, kalau Bahsul Masail itu kan formatnya lebih banyak ke dalam tradisi hukum Islam ya. Misalnya menanggapi isu-isu terkini misalnya, bagaimana nasionalisme itu harus dibahas ulang, bagaimana misalnya kita merumuskan kewarganegaraan, misalnya konsep kewarganegaraan, konsep cinta tanah air, atau misalnya isu yang lebih teknis soal isu keuangan atau perekonomian. Oh, marketplace itu gimana ditinjau dari sudut pandang fikih, misalnya transaksi online itu bagaimana ditinjau di sudut pandang fikih. Dia kalau Bahsul Masail sudah terfokus pada isunya. Nah, kalau musyawarah kitab itu kita melatih penjelajahan literasinya. Jadi yang penting dia punya pengalaman penjelajahan literasi, bahwa kita ini meskipun satu pesantren, satu komunitas, tapi kita bisa berdebat soal-soal ini dengan cara yang rileks, karena masing-masing kita punya sudut pandang, punya argumen, dan tidak ada orang yang salah di tempat ini. Nah, pengalaman itu secara metodologis menurut saya sangat berguna bagi orang yang pada akhirnya nanti keluar dari pesantren, hidup dengan masyarakatnya, menghadapi beragam isu, karena pada dirinya sudah ada semacam sikap rendah hati ya, untuk melihat bahwa posisi saya itu hanya sekedar satu posisi dari sejumlah posisi yang ada, bahkan termasuk pendapat tentang agama. Jadi lebih yang diutamakan oleh kita dalam musyawarah kitab itu pengalaman metodologisnya. Kalau misalnya Bahsul Masail, dia sudah mengarah kepada topiknya, bahwa nanti misalnya bisa dikombinasi, bisa aja mungkin ya, secara struktural misalnya NU punya agenda Bahsul Masail, terus kelompok-kelompok pesantren yang menjadi afiliasi yang kita kerjakan ini bisa bekerja sama, ya nggak apa-apa misalnya. Atau misalnya ada acara disputasi misalnya, debat soal isu tertentu misalnya, atau menganalisis fatwa. Menurut saya nggak sulit juga kalau orang sudah terekspos dengan metodologi tertentu gitu. Nah ini kan kalau memang mainnya di dunia pesantren ya kan, ada pesantren yang dalam tanda petik jenis kelaminnya beda-beda. Ada yang pesantren modern, ada yang pesantren salafi, dan ada yang mungkin pesantren yang basisnya adalah tarekat gitu. Nah semua itu punya kitabnya masing-masing, semuanya punya metodologinya masing-masing, semuanya punya ya dengan ragam perbedaan itu apakah bisa dimasukin, apakah semua ini yang menjadi target dalam tanda petik Kang Hakim ini? Kalau saya tentu bekerja dengan komunitas yang terdekat aja. Komunitas terdekat itu maksudnya
pesantren salaf yang umumnya terafiliasi dengan tarekat. Pesantren salaf yang umumnya terafiliasi dengan tarekat. Biasanya para kiai-kiai itu bertarekat, meskipun tidak menyebut itu di depan para santrinya. Ada yang mendeklar, saya bertarekat karena itu amaliyah tarekat dipraktikkan juga oleh para santrinya, tentu dengan dosis yang sudah disesuaikan. Lalu kalau untuk pesantren misalnya yang jenis yang berbeda misalnya, apakah pesantren tahfidz misalnya, itu mungkin punya cara sendiri misalnya untuk membangun literasinya. Nah, kenapa saya bisa menjembatani misalnya pesantren modern dan pesantren salaf tadi yang terafiliasi dengan tarekat itu? Karena isu yang saya kedepankan itu sebenarnya isunya di metodologinya, bukan kontennya. Jadi aswaja versi kelompok ini seperti ini, aswaja versi kelompok ini itu seperti ini, itu tidak menjadi problem bagi saya. Problem bagi saya adalah metodologinya. Nggak apa-apa Anda punya pikiran, keyakinan, prinsip dasar seperti ini, tapi bisa nggak kita diskusikan, kita bahas dalam sebuah metodologi yang terbuka, bisa diperdebatkan, bisa dipertukarkan gagasannya misalnya. Itu aja. Kalau itu udah masuk sih menurut saya nggak penting apa alirannya pada akhirnya ya. Apakah dia itu menjadi Syiah, apa dia menjadi Mu'tazilah, apa dia menjadi Sunni, Sunninya NU, apakah NU garis lurus, garis miring misalnya ya. Dan saya atau misalnya apakah dia pesantren modern. Buat saya metodologi penting. Metodologi critical thinkingnya yang secara akademik bertanggung jawab. Misalnya untuk soal yang sangat dasar saja, orang bisa membedakan mana opini dan berpendapat. Oh ini opini nih, ini pendapat, ini komentar, ini argumen misalnya, ini posisi pemikiran. Oh kalau ini sih posisi kelompok saja misalnya. Yang ketiga menurut saya yang penting juga adalah bahwa anak-anak ini adalah anak-anak milenial. Itu yang generasi terbaru ini. Mereka itu generasi milenial dan sekarang itu kan sudah tidak ada lagi istilah kelas sosial yang dipisahkan berdasarkan demografi. Apakah orang yang ditinggal di Jasinga itu misalnya terbelakang secara informasi dibandingkan orang Jakarta? Di tahun 70 berlaku mungkin, karena mereka tidak mengakses informasi, nggak baca koran. Berkat dunia digital ini, semua orang dan tinggal dimanapun kan punya kesempatan akses yang sama. Karena itu menurut saya kita harus membangun treatment yang kurang lebih bisa digunakan oleh banyak orang. Daripada kita nenteng-nenteng satu aliran tertentu, mending kita bawa metodologinya. Ya, Anda misalnya bertarekat, Anda sudah merasa bertarekat ini lama, pengalaman Anda bertarekat itu dengan sejumlah sensasi rohani yang panjang. Coba sekali-kali bagaimana Anda menjelaskan itu di dalam kerangka metodologi yang akademik misalnya. Nah, kan akhirnya kan bisa dibantah. Atau bisa dipertahankan, misalnya menghindari mitologi misalnya dalam dunia seperti itu misalnya, agar jelas tuh perbedaan antara tarekat dan perdukunan misalnya kan. Jangan sampai bilang, oh tadi saya ke rumah Anda saya merasa ada jin di pohon itu. Secara metodologis misalnya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena misalnya metodologi dasar dalam tarekat adalah syariat landasan. Seluruh perbincangan di luar syariat itu adalah aksesoris. Jadi orang tidak akan merasa bahwa ada orang sakti yang datang. Dengan metodologi juga kita membersihkannya. Metodologinya misalnya begini, bahwa semua cerita tentang karomah itu adalah aksesori. Dia bukan prinsip dasarnya, bukan core-nya. Jadi kalau misalnya ada orang bercerita kepada kita, saya sudah bertemu dengan Wali Anu misalnya, itu aksesori saja dalam perjalanan. Itu semacam panorama dalam perjalanan, bukan perjalanan itu sendiri. Nah, dengan metodologi itu kita akhirnya tidak goyah dengan semua jenis pengakuan rohani apapun. Orang bilang, wahai kiai, saya kemarin merasa bahwa saya sudah sholat dalam dimensi malakut misalnya. Nggak apa-apa, ceritakan saja sebagai sebuah pengakuan rohani. Tapi secara metodologis kita berpegang sholat itu syariat. Semua jenis pengalaman di luar itu tidak pernah menjadi tujuan. Tujuannya adalah bahwa kita sedang menghadap Sang Khalik. Bahwa di dalam pengalaman sholat itu berada dalam dimensi malakut misalnya. Atau misalnya saya tadi subuh itu sholatnya di surga, nggak apa-apa.
Tapi secara metodologi kita bilang sholat yang sah adalah sholat yang berbasis syariat. Karena kalau Anda ngaku bahwa Anda sholat subuh tadi di surga, itu keliru. Karena yang kita sebut sebagai taklif itu hanya berlaku di dunia. Karena itu sholat subuh lagi. Karena yang tadi di surga. Kalau misalnya dia bilang, Pak Kiai, saya tadi pagi dijemput oleh seorang malaikat yang bersayap. Lalu saya dibawa ke surga. Wahai seorang salik, saya ingin mengajak engkau sholat di surga. Gak apa-apa, terbang aja ke situ. Tapi seorang guru akan mengatakan, secara metodologi itu keliru. Dia tidak bisa disebut sholat. Yang disebut sebagai sholat adalah sholat yang di dunia. Karena kalau berprinsip pada syariat, yang diakui adalah sholat yang berada di wilayah Darut Taklif. Jadi pengakuan itu nggak apa-apa, biarkan aja pengakuan itu. Tapi secara metodologi itu keliru. Jadi sholat hakikat dengan sholat syariat itu nggak harus dipertentangkan. Tidak harus dipertentangkan. Tapi jangkar. Ya dulu kan kalau orang belajar filsafat khususnya di UIN itu kan merasa saya udah sholat. Jadi saya udah tinggalin aja sholat. Jadi gini, orang merasa ada istilah menarik itu, bahkan ada komunitasnya, Bang Rifki, yang tadi dibicarakan oleh Bang Rifki. Itu nggak hanya terjadi pada anak-anak yang baru belajar filsafat. Ternyata ada satu tradisi yang disebut dengan salik buta. Salik buta itu adalah satu kelompok gerakan keagamaan yang merasa bahwa dirinya terafiliasi dengan tarekat, tapi tadi mereka nggak sholat. Mereka bilang, kami sudah sholat di dalam hakikat, di dalam ma'rifat. Karena itu kami tidak butuh sholat yang bersifat fisik. Ya kan? Nah, secara metodologi kan keliru tuh. Karena kita tidak bisa ngecek benar atau salahnya. Sebagai pengakuan sah, nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Kita tidak bisa menyalahkan. Tapi secara metodologi dia keliru. Karena di mana-mana sholatnya syariat. Di mana sholat itu syariat? Sholli kama ra'aitumuni. Itu prinsip dasarnya. Jadi tidak bisa disebut sholat kalau tidak merujuk kepada sholatlah seperti aku sholat misalnya. Dengan prinsip yang kita percayai bersama, harus ada takbirnya, harus ada tahmidnya, harus ada tasbihnya, harus ada salawatnya, harus ada sahadatnya gitu. Jadi pada akhirnya dengan metodologi itu sufisme juga bisa dibersihkan dari mistifikasi yang berlebihan. Karena orang-orang yang mengalami perjalanan sebagai seorang salik itu biasanya dihadapkan pada sejumlah panorama. Dan panorama itu ya penting untuk dalam sebuah perjalanan. Tapi yang paling penting itu adalah on the track kita di tujuannya, gitu. Iya, kalau dilihat dari ini kan ada tasawuf itu sekurang-kurangnya terbagi dua lah ya. Ada tasawuf falsafi yang basisnya adalah filsafat atau pemikiran gitu. Ada tasawuf amali yang ya praktis aja, zikir, doa-doa segala macam, amalan-amalan segala macam. Nah ini Kang Dubun berusaha memasukkan atau memasukkan unsur-unsur tasawuf falsafi dalam yang masyarakat sekarang ini populer sebagai tasawuf amali atau gimana? Iya. Nah, tasawuf falsafi itu biasanya kan kalau dalam dunia akademik kan seperti ilmu tentang tasawuf ya. Orang berbicara tentang makomat. Makomat itu adalah stasiun pengalaman rohani. Kemudian orang berbicara misalnya tentang perjalanan rohani, misalnya apakah dia itu sudah sampai mana, lalu apa saja yang dia jalankan, jenis pengalaman mistik apa misalnya, apakah mahabbah itu misalnya soal perjalanan cinta misalnya dalam tradisi Rumi misalnya, atau tahallul, hulul misalnya ya. Itu sebenarnya itu kategori akademik. Kalau di dalam prakteknya istilah falsafi dan amali itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada disebut dengan falsafi dan tidak ada disebut dengan amali. Itu jadi begini. Kalau kita mempelajari tasawuf sebagai ilmu, kita perbincangkan itu sebagai sesuatu yang bersifat falsafi. Dan itu bisa dipisahkan. Jadi seorang non muslim sekalipun yang tidak mempraktikkan tarekat, itu bisa memperbicarakan tarekat. Misalnya Ibnu Arabi itu ajarannya apa? Al-Halas itu ajarannya apa? Yazid Al-Bustami itu ajarannya apa? Junaid Al-Baghdadi itu ajarannya apa? Tanpa harus bertarekat kita bisa membicarakan itu. Kenapa? Karena dia sebagai sebuah kategori akademik. Di dalam praktek, kategori akademik dan kategori praktek itu menyatu. Menyatunya gini. Karena apa yang ditulis oleh Ibnu Arabi dalam praktek orang-orang tarekat,
apa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, apa yang ditulis oleh Imam As-Sazili misalnya, bahkan sholawat misalnya ditulis ya oleh Imam Al-Busiri dalam bentuk burdah, atau Ali Al-Habsyi misalnya menulis Simtud Duror, mereka akan mengatakan ini bukan wawasan. Yang ditulis oleh Ibnu Arabi itu bukan wawasan. Yang ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam Hikam itu bukan wawasan falsafi. Itu adalah rekaman perjalanan ruhani. Menjadi sangat personal. Bahkan Sirul Asrar misalnya, yang juga sangat falsafi misalnya, itu sebenarnya adalah rekaman perjalanan ruhani para guru. Jadi itu bukan doktrin. Itu adalah semacam rekaman perjalanan ruhani. Kalau misalnya Imam Ibnu Arabi menulis tentang pengalaman Mi'raj, itu memang dialami gitu. Kalau seorang Ibnu Athaillah menulis tentang pengalaman sufistiknya misalnya dalam Hikam, itu benar-benar dialami. Dengan kata lain, seorang salik atau seorang pejalan ruhani dalam dunia tarekat itu tidak mungkin menuliskan apa yang dia tidak alami. Itu pasti dialami. Kalau kita belum sampai ke situ, mungkin perjalanan kita yang belum sampai ke situ. Bahkan misalnya Musyawarah Burung ya, yang ditulis oleh Fariduddin Akhtar misalnya, tentang sekumpulan para burung yang melihat bulu yang bercahaya yang jatuh dari langit misalnya. Memang kelihatannya sebagai sebuah karya sastra, dan itu sangat simbolik misalnya. Atau misalnya Al-Hallaj menulis dalam Tawasir misalnya, dia mengibaratkan bahwa perjalanan ruhani para salik itu seperti laron yang mengitari pelita, ya, yatiru haulal misbah. Dia mengibaratkan bahwa itu adalah laron yang mengitari pelita. Mungkin sebagai sebuah wawasan falsafi kita akan bahas bagaimana perjalanan laron itu mengitari pelita. Tapi itu sebagai sebuah perjalanan ruhani para salik itu juga bisa dijelaskan. Bahwa ketika kamu sedang mengerjakan pengalaman ruhanimu dan kamu diminta untuk bersabar gitu, kesabaranmu dan keinginanmu untuk sampai pada cahaya harus seperti laron. Meskipun dia setelah mengitari pelita itu dia terkapar, jatuh misalnya, harus seperti itu juga kita dalam perjalanan ruhani. Jadi Al-Hallaj menuliskan laron yang mengitari pelita itu adalah pengalaman ruhaninya sebagai seorang salik, bukan sebagai sekedar wawasan. Nah, seluruh teks tasawuf itu mulai dari yang paling klasik misalnya yang ditulis oleh Imam Junaid Al-Baghdadi misalnya tentang Al-Mitsaq, perjanjian misalnya, mengenai alastu bi rabbikum, aku ini pernah bersaksi di alam azali bahwa kita semua pernah di hadapan Allah mengatakan, iya, aku adalah hambamu. Itu terjadi dalam pengalaman ruhani gitu. Dan bisa kita ulang dalam perjalanan ruhani kita sebagai salik di sini, bahwa aku adalah hambamu. Misalnya ya, contoh kecil aja, ketika kita mengucapkan syahadat di dalam sholat kita, itu sebenarnya adalah kembali kepada persaksian azali itu secara ruhani. Jadi kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu seperti kembali kepada persaksian azali kita, pertama di alam alastu, yang kedua persaksian azali kita dengan hakikat al-Muhammadiyah. Jadi seorang salik akan menganggap itu pengalaman ruhani, bukan sekedar tulisan atau wawasan mengenai perjumpaan ruh di hadapan haliknya. Tapi bahkan itu bisa diulang di dalam sholatnya masing-masing. Tadi menarik ya Kang Hakim tentang milenial tadi ini. Ini kayak ada gairah atau kebangkitan agama gitu di kalangan milenial. Orang banyak searching di YouTube, di media sosial, Facebook, apa segala macam gitu, untuk melihat ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz populer gitu ya. Tapi juga di sisi lain ada mereka hadir di pengajian-pengajian. Terus tadi Kang Hakim cerita tentang bagaimana milenial itu juga hadir di berbagai manakib itu gitu loh. Ini fenomena apa sebenarnya? Ya, jadi ada tren sekarang itu semacam pengalaman sosial born as Muslim again gitu. Jadi terlahir kembali sebagai seorang Muslim. Nah, terlahir kembali sebagai seorang Muslim itu sekarang memang masif. Misalnya kalau kita lihat di permukaan ada fenomena hijrah kan. Fenomena hijrah itu ditunjukkan misalnya secara simbolik bahwa orang berganti pakaian. Yang tadinya misalnya tidak berhijab, kemudian terjadi pengalaman berhijab. Bahkan misalnya orang yang tidak berhijab itu sekarang seperti minoritas di tengah kelompok yang berhijab.
Bahkan saking masifnya misalnya, bahkan ada kelompok artis tertentu yang mereka menyebut dirinya sebagai kelompok hijrah kan. Tren itu juga terjadi di berbagai lapisan, termasuk di lapisan sufisme juga. Di dalam tradisi sufi misalnya, terutama di Indonesia, para jamaah pengajian tarekat maupun pengajian manakib itu yang biasa digelar secara rutin mingguan maupun bulanan di situs-situs tarekat itu, hampir 70% lebih itu jamaah utamanya adalah anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Bagaimana cara menjelaskannya? Mungkin salah satunya adalah bahwa orang itu sekarang butuh oase kali. Butuh oase dari kehidupan privat yang tidak punya cantolan di kehidupan di dunia struktural. Misalnya gini, kalau orang itu rumah tangganya mengalami turbulensi, kan pemerintah nggak ngurusin. Kalau orang itu mengalami kesulitan ekonomi yang bersifat privat, misalnya mengalami krisis atau kebangkrutan, kan tidak ada jalan yang bisa diberikan oleh institusi tertentu atau oleh struktur tertentu. Agar orang bisa bangkit dari krisis, agar orang misalnya bisa keluar dari turbulensi misalnya dalam kehidupan privat, mungkin yang paling mudah untuk dicarikan tempatnya adalah di dalam dunia komunitas. Makanya misalnya bagi orang-orang yang berada di dunia selebritas, dia merasa misalnya Islam menjadi semacam oase untuk memecahkan masalah-masalah privat yang tidak ada jawabannya. Mungkin dia banyak uangnya, tapi uangnya tidak menjawab masalahnya. Kenapa misalnya dia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, bagaimana cara dia mendidik anaknya dalam situasi yang mencemaskan. Nah, anak-anak milenial itu dihadapkan pada beberapa opsi. Ada opsi yang misalnya dosisnya sedang itu akhirnya dia mengidolakan ulama atau kiai tertentu atau para penceramah tertentu, karena itu yang paling mudah diakses dan mudah dicerna secara pikiran. Jadi orang misalnya mengidolakan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C misalnya, baik itu dari kalangan NU, entah itu dari kalangan Muhammadiyah, entah itu dari kalangan yang lain misalnya Ustadz Melayu, misalnya dari kalangan Melayu. Sebenarnya kita bisa petakan demografinya. Ini orang dari mana, jenis apa, itu bisa dipetakan. Termasuk dalam dunia tarekat sendiri. Nah mungkin kalau di dalam tarekat dia tidak terlalu banyak ceramah, tidak terlalu banyak hal-hal yang bersimbolik. Simbolik itu maksudnya kita harus pakai kostum A ya setelah kamu masuk ke dalam jamaah ini. Kamu harus pakai kostum ini setelah kamu masuk ke dalam jamaah ini. Atau misalnya kamu harus mempelajari ini secara akademik setelah kamu masuk ke sini. Jadi dalam dunia tarekat, dalam dunia sufisme, dalam prakteknya orang nggak perlu dituntut belajar terlalu dalam secara teknis, tidak terlalu juga harus mengubah style hidupnya secara teknis, karena yang akan mengubahnya adalah perjalanan ruhaninya. Jadi dia dididik untuk tidak dipandu oleh sejumlah prinsip-prinsip yang tertulis. Dia praktekin saja bagaimana dia mengelola hidup yang sabar, bagaimana mengelola hidup yang bersyukur, bagaimana mengelola hidup yang tawakal dari latihan-latihan ruhani yang diberikan oleh para gurunya misalnya. Lalu dari situ muncullah nanti sebuah kesadaran tertentu. Jadi dia masuk ke dimensi pengalaman yang paling dalam itu. Nah mungkin anak-anak milenial ketika menghadapi turbulensi dalam hidupnya, salah satu contoh kasus, ada anak milenial misalnya, dia melakukan 3 kali percobaan bunuh diri ketika dia menghadapi masalah keuangan yang ada hubungannya dengan bisnis yang dia jalankan. Bahkan pada episode yang terakhir dia mau bunuh diri, itu cuma tinggal menendang gas 3 kilo aja. Kalau ditendang gas 3 kilo itu, maka terjadi proses bunuh diri itu. Nah sekarang dia mengalami krisis yang kedua, karena kita di masa pandemi misalnya, dia berbisnis di wilayah retail misalnya, yang berhadapan langsung dengan para pelanggan. Dia mengatakan dalam sebuah kesaksian bahwa saya jauh lebih rileks menghadapi masalah ini justru ketika saya masuk dalam komunitas pengajian tarekat. Saya tidak bayangkan kalau masalah ini datang kepada saya seperti waktu saya menghadapi masalah ini yang hampir bunuh diri itu. Artinya ada kontribusi besar tuh pada kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya itu. Nah di dalam tarekat atau dalam sufisme kan kita diminta untuk menjadi tuan atas diri kita. Ya kan? Kitalah yang memerintahkan pikiran kita, kitalah yang memerintahkan jasad kita. Kita dilatih tuh
puasa misalnya, kita lah yang mengendalikan makan dan minum kita. Kapan kita mau, kapan kita menyudahi, kapan kita menyelesaikan. Termasuk mungkin sejumlah keinginan atau hasrat yang muncul. Memang tidak hilang, tapi ada semacam mekanisme internal di dalam diri kita itu, seperti metabolisme, yang mengatur agar persoalan, masalah, atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita pada akhirnya ada netralisasinya gitu. Seperti urin yang keluar atau seperti kotoran yang keluar yang tidak merusak tubuh. Nah, mungkin kelompok-kelompok milenial merasa ini metode yang lebih ringkas untuk masuk ke dalam sebuah fase di mana dia menghadapi masalah atau menata hidupnya tanpa harus terlalu banyak hafal hadis, terlalu banyak menghafalkan ayat Al-Quran misalnya, atau mungkin tidak perlu juga dia tahu sejarah riwayat tokoh-tokoh tertentu secara detail, tapi lewat mekanisme pelatihan-latihan rohani itu, dia menciptakan semacam mekanisme di dalam dirinya, semacam metabolisme jiwa, di mana dia lebih rileks memanage persoalan yang dia hadapi, yang semua itu sebenarnya datang bersumber dari dunia eksternal, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia baca, atau dari tempat di mana dia bergaul gitu. Jadi ada semacam mekanisme itu. Karena itu dalam dunia seperti ini orang tidak bisa juga dikatakan berhijrah. Karena di dalam dunia sufisme misalnya, anak-anak itu tidak diminta untuk meninggalkan teman-temannya. Misalnya, oh karena hobi kamu adalah begini begitu, kamu tinggalin. Enggak disuruh untuk meninggalkan. Kamu tetap bekerja sebagai PNS, tetap bekerja sebagai pedagang, tetaplah bekerja sebagai pengelola kuliner, tetaplah bekerja sebagai direktur, tetaplah bekerja sebagai kontraktor. Tapi di dalam dirimu nanti ada semacam mekanisme internal yang membuat kamu bisa memanage ini semua tanpa harus pergi dari pergaulan itu, pergi dari orang tua atau memusuhi siapapun. Ada misalnya kan kita dengar cerita kalau orang ikut pengajian, pulang-pulang nggak mau lagi cium tangan kepada orang tua atau mengkafirkan teman-teman lamanya, bahkan orang tuanya, atau membenci orang tuanya atau membantah orang tuanya. Dalam dunia sufisme, mereka tidak akan pergi dari orang tuanya, mereka tidak akan pergi dari komunitasnya. Bahkan mereka wajib untuk berteman dengan mereka. Mereka wajib berteman dengan mereka. Bahkan diminta untuk mendoakan semua orang yang dicintainya itu mendapatkan energi positif dari sholatnya, dari zikirnya, dari doanya, agar dia bisa tersambung secara rohani. Gitu mungkin ya. Jadi dia nggak dibebani kitab, nggak dibebani hadis yang banyak, tidak dibebani oleh Al-Quran, iuran juga tidak. Keempat, mungkin dia tidak terlalu struktural dan administratif. Jadi kalau orang misalnya bergelar doktor duduk di situ, dia duduk di tempat yang sama. Orang misalnya datang dari dunia kontraktor atau profesionalisme atau pengacara, dia tidak akan diberi tempat duduk di depan. Yang duduk di depan adalah yang paling pertama datang. Atau misalnya sudah ada tempat-tempat khusus untuk para penguasa. Katakanlah orang itu aktivis partai politik, pengurus di DPP atau anggota dewan misalnya. Oh, lalu orang itu punya tempat khusus. Enggak, kalau dia datang terlambat duduk aja di paling pojok gitu. Jadi ada semacam the spirit of equality, principle of brotherhood. Jadi the brethren, perasa persaudaraan. Yang akhirnya orang merasa, iya saya pedagang kecil, tapi saya sama mulianya dengan orang yang bekerja di eksekutif, bekerja di legislatif sebagai lawyer dan seterusnya. Sehingga anak-anak muda ini tidak lagi terekspos dengan problem status, di mana di dunia sosial mungkin itu sangat mengganggu mereka gitu. Pada pilihan-pilihan yang sangat teknis, bagaimana memilih handphone, bagaimana memilih rumah, bagaimana memilih kendaraan, bahkan mereka berdebat secara serius pelek mobil yang mana yang disukai. Nah, dengan cara itu dia bisa memanage semua isu yang terekspos di dunia eksternal. Nah, karena itu sekarang tarekat-tarekat dan majelis-majelis zikir itu cepat sekali berkembang, punya jamaah yang banyak, tapi dia tidak di frame secara struktural dan tidak ada favoritisme. Semua orang sama dan memiliki kemuliaan yang sama. Itu mungkin yang membuat milenial merasa bahwa ini tempat oase yang paling pas buat saya. Selain tentu pilihan-pilihan yang lain ya, mendengarkan pengajian, ikut kelompok-kelompok tertentu misalnya seperti ada jamaah tablik dan lain-lain gitu. Kalau ikut manakipan itu perlu baiat dulu, karena kan mungkin ada juga milenial yang masih mencari nih, terus mau ikut manakipan tapi dia merasa bahwa belum baiat atau apa gitu loh, atau merasa bukan bagian darinya. Boleh ikut langsung, itu formatnya terbuka atau memang harus orang yang sudah baiat, Kang Hakim? Iya, makanya di dalam dunia, di setiap tarekat itu ada mekanisme
di mana mereka mengakomodasi publik. Misalnya dalam kasus Aceh, kita tahu Aceh itu misalnya yang saya kenal itu tarekat Khalidiyah Naqsabandiyah Khalidiyah. Naqsabandiyah itu kan sebuah tarekat di mana mereka berzikir itu kan zikirnya khafi, tidak disuarakan gitu. Menyebut nama Allah itu tidak disuarakan. Mereka menyebutnya di dalam hati. Jadi hatilah yang berzikir, mulut enggak gitu. Lalu kalau kita mau ikut Naqsabandi, kan ada proses suluk namanya. Suluk itu di mana kita harus mendidik diri kita secara rohani di atas petunjuk seorang guru rohani atau mursyid. Itu semacam latihan itu 10, 20 hari, 30 hari, 40 hari dan sambil puasa di sebuah ruangan yang sudah disediakan berkelambu itu maksudnya biar nggak nyamukan gitu. Memperbanyak sholat sunnah dan lain-lain, muhasabah. Nah, kalau seandainya Naqsabandiyah Khalidiyah itu hanya menerima orang-orang yang masuk dalam training secara khusus, maka dia tidak bisa mengakomodasi publik yang lebih luas, yang cair tadi ya, crowd gitu. Artinya dia hanya target group yang bisa masuk ke situ. Lalu guru sufinya itu atau guru ruhaninya itu yang biasa disebut dengan mursyid, yang biasa disebut dengan murabbi, itu merumuskan sebuah mekanisme yang dia sebut dengan ratib seribe. Ratib seribe itu kalau di Jawa kayak tahlilan. Mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Makanya disebutnya ratib seribe. Seribe itu 1000, ratib itu adalah bacaan yang biasa dibaca. Nah, ratib seribe itu digunakan oleh mursyid atau guru rohani Naqsabandiyah Khalidiyah, Abu Ya Amran Wali Al-Khalidi, untuk menyerap sebanyak mungkin jamaah. Bahkan kalau zikir itu misalnya pernah saya hadiri di Tugu Darussalam, itu yang hadir itu bisa 20.000, bisa 30.000 di lapangan-lapangan yang besar misalnya di berbagai kabupaten, dan tidak semua orang berbayar. Jadi para guru sufi sudah menyediakan mekanisme. Lalu di Jawa misalnya, katakanlah di Banten dan Jawa Barat, khususnya untuk Qadariyah dan Naqsabandiyah, manakib itu bukan tarbiyah. Manakib itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun tanpa berbayar. Misalnya ibu-ibu pengen baca manakib karena dia senang anaknya sekarang sudah lulus kuliah atau mau berangkat kuliah atau sukses mantu misalnya, atau misalnya besok saya mau mantu, saya mau bikin manakib tanpa harus bertarekat secara khusus misalnya berbayar, manakib bisa dilakukan. Karena itu manakib itu di dalam TKN dia tidak termasuk dalam tarbiyah, dia adalah mekanisme untuk menampung. Dalam tarekat disebut dengan muhibbin. Muhibbin itu pencinta, fans group gitu. Saya pingin mendapatkan berkah dari pengajian ini tanpa harus berbayar. Karena kalau berbayar kan ada konsekuensi teknisnya, Bang Rifki. Konsekuensi teknisnya harus menjalankan ritus-ritus tertentu yang mungkin dia sebagai pedagang, sebagai petani nggak mungkin melakukan itu. Maka mekanisme manakib itulah sebagai mekanisme. Jadi guru rohani sudah menyediakan. Ada yang disebut dengan tarbiyahnya sendiri yang bisa diikuti oleh mereka yang concern menjadi para salik, dan ada para muhibbin, para fans yang dia bisa siapa saja, tapi dia yakin dengan menjalankan itu kehidupan rohaninya akan lebih baik. Dan itu dibenarkan dalam tarekat. Karena setiap doa, setiap zikir yang kita ucapkan itu harus fondasinya adalah barokatul i'tiqad. Jadi ada berkahnya. Termasuk perjumpaan kita dalam majelis bersama-sama itu bukan sebuah keharusan dalam arti kewajiban yang bersifat formal, tapi duduk bersama melakukan zikir itu sendiri sebenarnya adalah suatu usaha untuk menebarkan energi satu sama lain, seperti bunga pohon kali ya yang ditiup oleh angin lalu dia menjumpai kuncup bunga yang lain. Nah, berjamaah atau mujalasah itu dalam zikir itu seperti itu diibaratkan, dan orang-orang percaya atau sekurang-kurangnya meyakini bahwa duduk dalam majelis manakib akan mendapatkan jenis-jenis keberkahan tertentu gitu. Makanya banyak air gitu ya. Makanya di situ banyak air. Lalu ini ada problem nih, lo percaya sama air misalnya. Sebenarnya bukan airnya yang penting, tapi di alam semesta ini air itu adalah medium yang paling mudah untuk apa yang kita sebut dengan proses transfer energi positif atau magnesium misalnya, mengisi energi. Zikir itu adalah mekanisme reliefnya, melepaskan
dari seluruh tekanan, bahkan bisa jadi histeria juga ada di situ. Makanya misalnya kita menyaksikan di YouTube itu ada orang yang zikirnya joget, ngangkat tangan sambil bertepuk misalnya, atau bertepuk tangannya ke atas begini, la ilaha illallah, la ilaha. Itu semacam histeria. Pada permulaan semua orang pasti mengalami itu, karena ada yang disebut dengan file pengalaman masa lalu pada diri kita, yang disebut dengan file tulang sulbi. Nah, itu adalah rekaman panjang hidup kita sejak masa kecil yang dia masuk ke dalam elemen ketidaksadaran. Lalu zikir itu seperti mengangkat kembali, seperti usaha untuk menembak batu pakai laser gitu. Lalu dipecahkan semua kerak-kerak yang sudah menempel di bawah itu, lalu diurai gitu, diangkat. Nah, kalau masa lalunya misalnya penuh sensasi, ya zikirnya juga akan seperti itu. Nah, para guru-guru rohani menganggap itu boleh saja, karena pada akhirnya kan orang mengucapkan kalimat yang kita sebut zikir itu pada makom tertingginya dalam sunyi, justru tidak bergerak gitu, dalam kasunyatan istilahnya, suwung gitu. Jadi kalau ada yang bergerak, ada yang sambil menari, mungkin ada yang sambil berjoget, ada yang bertepuk tangan, bisa jadi dia baru menyelesaikan pengalaman pertama dari keseluruhan pengalaman yang sudah terekam panjang itu. Jadi ada semacam review ulang terhadap pengalaman itu. Bahkan kalau dalam zikir Ratib Seribe di Aceh misalnya, semua orang bergerak kepalanya, semua orang mengangkat tangannya, bahkan ada semacam histeria. Mursyidnya duduk diam dan tenang, karena tentu mereka sudah mengalami pengalaman yang berbeda gitu. Jadi kalau kita menyaksikan histeria, nggak usah khawatir, karena seperti itulah histeria dalam musik juga ada kan. Misalnya ketika Michael Jackson itu datang, orang pingsan bahkan. Kenapa nggak disebut sesat? Ya kan? Ketika Rhoma Irama itu datang misalnya, orang juga menangis. Rhoma, atau siapalah gitu. Itu juga ada semacam histeria. Kok nggak disebut sesat? Ya kan? Lalu kenapa kalau berzikir menggoyangkan kepala, tangannya ke atas seperti ini misalnya, atau berdoanya sampai begini gitu, seperti menyongsong sesuatu gitu. Iya, karena memang pada tahap pertama orang pasti masuk dalam pengalaman histeria itu, karena ada pengalaman masa lalu yang belum terurai. Kalau sudah terurai, maka akan sangat rileks. Kalau orang berteman sehari-hari dengan Soneta Group, tentu tidak akan terkejut dengan kedatangan Rhoma kan. Tapi kalau orang tidak pernah bertemu secara langsung, hanya mendengarkan lagu-lagunya, melihat Rhoma itu seperti sosok yang asing. Nah, jadi berlaku tuh prinsip familiarity di sini. Konsep yang asing dan yang akrab itu. Kalau dia masih sebagai sesuatu yang asing, dia seperti meronta gitu. Tapi kalau sudah menjadi sesuatu yang akrab, dia seperti dalam dunia yang sunyatan itu, yang sunyi, yang tenang, yang rileks gitu. Nah, keintiman. Tadi Kang Hakim menyebut tentang murabi, juga tentang mursyid. Ya, mungkin para penonton kita belum tahu ya bahwa bedanya apa gitu murabi dengan mursyid gitu. Dan apakah makomnya lebih tinggi, makom spiritualnya, dan kapan mereka dipilih menjadi mursyid atau menjadi murabi gitu. Memang dalam tarekat itu ada prinsip dasar yang disebut dengan mereka yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Ya kan? Maka dia berguru kepada setan. Punya guru itu wajib, karena dalam perjalanan ruhani itu harus ada seorang pembimbing agar dia bisa dilepaskan dari seluruh pengalaman sensasional. Misalnya begini, apakah dengan berzikir ini membuat saya semakin kaya misalnya? Atau dengan berzikir ini membuat saya semakin sakti? Apakah dengan berzikir ini saya, atau riyatuh ini, saya akan mendapatkan semacam karomah misalnya? Atau saya kemudian menjadi dihormati oleh banyak orang? Lalu bagaimana kalau saya menjalani semua ini tidak dihormati oleh orang lain? Tidak tambah mulia posisi saya di hadapan manusia, malah mungkin dihina. Atau mungkin saya justru bangkrut dari usaha saya. Atau justru kenikmatan yang selama ini saya nikmati itu justru menghilang dari diri saya. Loh, kok saya tidak merasa kemana-mana misalnya? Nah, guru rohani itulah yang menjelaskan bahwa di dalam perjalananmu yang kamu temukan itu rahasia-rahasianya dan hikmahnya dijelaskan. Kalau tidak, kan orang bisa jadi salah paham. Termasuk misalnya pengalaman mistik misalnya. Kok si A merasa bahwa dirinya lebih sholatnya lebih intim dan saya belum intim gitu. Padahal saya sudah duduk di majelis yang sama. Nanti seorang guru akan memberi pemahaman
bahwa intimasi kita di dalam ibadah, intimasi kita di dalam sholat itu akan ditemukan kalau kamu melakukan A, B, C, dan D. Jadi itu sudah semacam ada manualnya gitu. Nah, guru mursyid itu adalah pembimbing rohani kita. Kita itu berbaiat atau berjanji untuk melakukan semua pendidikan ini di bawah pengawasannya secara rohani tadi maksudnya, bukan secara fisik dan zahir. Itu fungsi dari mursyid itu membimbing rohani, dan disebut juga sebagai murabbi. Tapi bukan murabbi dalam arti harokah ya, bukan murabbi dalam arti gerakan. Dia murabbi ruh, makanya disebutnya dengan murabbi arwahina. Murabbi arwahina itu artinya ruhani kita ini ada pembimbingnya. Kalau kita misalnya sudah turun semangat atau spirit atau etos kita dalam bekerja karena kita terlalu banyak zikir, murabbi akan mengingatkan. Terlalu banyak berzikir, lupa mencari nafkah, itu bisa jadi dosa, itu jadi maksiat. Karena kamu ingin mulia di hadapan Allah, tapi lupa menafkahi anak-anakmu. Kamu harus turunkan. Kamu tidak perlu sholat tahajud terlalu lama, cukup 2 atau 3 rakaat. Karena besok kamu harus buka toko dan harus kerja. Hasil pekerjaanmu sebagai seorang penjaga toko atau seorang pedagang itu jauh lebih besar dari 100 rakaat malam yang kamu lakukan. Nah, kalau tidak ada pembimbingnya, itu bisa jadi mengalami semacam disorientasi. Misalnya ada orang mengatakan, Pak, kita nggak ada beras. Gampang, lewat zikir nanti beras akan datang. Kan bahaya itu kalau orang meyakini pengalaman itu. Nah, fungsi murabbi itu. Tadi menarik sekali ya, ada apa tentang murabbi, tentang mursyid gitu. Terus ada juga kan ini wali gitu. Apa gimana sih untuk mencapai jadi wali? Apakah tarekat ini bisa untuk kita mencapai makom wali? Karena misalkan orang seperti Gus Baha gitu dari kecil memang udah bercita-cita jadi wali, tapi kan juga ada misalkan ungkapan yang mengatakan bahwa la ya'riful wali illal wali, tidak akan ada orang yang bisa mengetahui seorang wali kecuali dia adalah juga wali gitu. Nah, bahkan ada konon ketika orang itu sudah diketahui sebagai wali, dia akan nggak lama lagi akan wafat gitu. Nah, ada juga misalkan fenomena wali majub gitu. Ya ada siapa Wan Shehan, ada siapa Gus Ja'far, segala macem. Jadi wali itu sebenarnya apa sih? Kita juga punya wali songo gitu. Nah, dalam tarekat tuh wali itu seperti apa? Kang Hakim. Iya, memang misalnya sekarang kita misalnya tren banget, misalnya ada orang-orang yang disebut oleh wali oleh publik ya. Misalnya publik mengatakan itu adalah wali majdub dengan katakanlah sejumlah sikap yang eksentrik ya, sikap yang eksentrik. Misalnya di media sosial juga kita temui misalnya orang-orang yang dengan sikap eksentrik tertentu lalu dipercaya oleh orang-orang sebagai wali. Di dalam sufisme atau di dalam tasawuf atau dalam prakteknya tarekat ya, tasawuf itu sebagai ilmu dan tarekat itu sebagai praktek. Dalam praktek sebenarnya tidak ada orang yang bercita-cita jadi wali, karena masing-masing kita sebenarnya sudah wali. Dalam arti sejauh kita mampu memaksimalkan peran dan kemanfaatan kita kepada orang lain. Jadi wali di situ sebenarnya adalah semacam peran sebenarnya, bukan sebuah mistifikasi terhadap sebuah derajat rohani. Itu sebagai peran. Apa makom tertinggi yang kita cari di dalam tasawuf itu, atau yang disebut dengan makom ihsan ya dalam dunia pelajaran tasawuf? Yang kita cari sebenarnya adalah sebuah makom yang disebut dengan anfa'uhum linnas. Jadi itulah makom tertinggi. Tidak ada lagi makom tertinggi kecuali anfa'uhum linnas. Sejauh orang itu bisa berkontribusi kepada banyak dan sebanyak mungkin orang. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan sholat sampai merasa bahwa sholat kita itu paling khusyuk, atau tidak ada gunanya juga kita berzikir sampai kita berjam-jam misalnya dari isya sampai subuh, kalau kita sendiri sebenarnya tidak memiliki efek yang luas terhadap kehidupan sosial yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sejauh kita bisa memberikan kontribusi terbaik pada banyak orang, kita sebenarnya sudah melakukan fungsi kewalian gitu. Kalau dia sebagai seorang ilmuwan
maka ilmunya harus punya efek pada pencerahan publik, pada pencerahan banyak orang. Kalau dia punya harta, maka harta itu menjadi jalan orang lain untuk menuju kebaikan. Kalau dia punya kekuasaan, maka kekuasaan itu harus mengabdi kepada kebaikan. Peran-peran kewalian itu dalam perspektif saya, yang saya turunkan dari apa yang disebut dengan makom tertinggi semua perjalanan rohani itu adalah anfa'uhum linnas. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, mungkin kita melihat bahwa dalam kisah-kisah bahwa Rasulullah itu sampai kepada Sidratul Muntaha, atau disebutnya itu dengan qaba qausaini au adna, seperti dua lengkungan mata panah, atau mungkin lebih dekat dari itu. Tapi dia kembali ke bumi dalam arti realitas sosial, membangun perjuangannya, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang mengalami penderitaan, kadang-kadang mengalami kebahagiaan. Tapi selama 20 tahun beliau bisa membangun sebuah peradaban masyarakat sipil yang kita bayangkan itu adalah sebuah masyarakat yang madani itu. Nah, itu mungkin di situ mungkin fungsi setiap kita itu. Jadi semangat kewalian itu bukan semangat mistiknya, tapi semangat perannya mungkin ya, semangat peran risalah itu, bahwa setiap orang harus bermanfaat sejauh dan seluas mungkin buat orang lain. Tanpa itu semua klaim tentang derajat rohani itu adalah tidak valid gitu. Jadi siapapun boleh mengaku bahwa dirinya telah sampai pada makom rohani tertentu. Silahkan untuk mendeklar itu, entah melalui media sosial, entah melalui wawancara, entah mengatakannya di depan jamaah. Tapi semua klaim itu kalau hanya berakhir sebagai privilege, sebagai usaha untuk mengistimewakan diri di antara orang lain atau di antara manusia, itu tidak valid. Yang valid adalah bahwa usaha kita melakukan perjalanan rohani agar punya efek yang kuat terhadap kehidupan sosial. Kalau dia adalah seorang suami, maka dia adalah seorang suami yang jauh lebih sayang kepada keluarganya sebelum dia bertarekat. Kalau dia sebagai guru, maka dia adalah guru yang sangat cinta dengan para muridnya sebelum dia melakukan perjalanan rohani. Kalau dia seorang ilmuwan, maka dia adalah seorang pengabdi ilmu yang memiliki kontribusi besar pada banyak orang sesudah dia melakukan perjalanan rohani. Jadi kalau mau dicari apa yang kita cari di dalam perjalanan rohani, dalam perjalanan rohani yang kita cari adalah kita menemukan orbit terbaik kita, orbit terbaik kita dalam kehidupan sehari-hari. Mana orbit terbaik kita itu? Bila kita melakukan sesuatu yang manfaatnya banyak untuk semua orang dan bisa berdampak untuk banyak orang, dan kita cinta terhadap pekerjaan itu, dan kita merasa kita sanggup berkorban apa saja untuk melakukan itu, berarti kita sudah menemukan orbitnya. Nah, mungkin itu ya peran kewalian itu bisa menjadi, itu ada semacam tugas, semacam tugas pada setiap individu yang masing-masing beda. Tapi formula dasarnya silahkan mengklaim derajat dan ketinggian rohani. Bisa jadi orang mengatakan saya sudah sampai kepada alam malakut, alam jabarut, bahkan saya sudah berzikir di Baitul Ma'mur. Tidak ada gunanya kalau dia tidak punya efek terhadap perbaikan kehidupan sosial. Jadi semangatnya harus semangat transformatif, bukan semangat yang inward looking gitu. Kesenangan privat, kebahagiaan privat, bahkan bisa jadi semacam privilege. Bahkan kita tidak boleh merasa senang ketika kita dihormati itu. Setiap kali kita merasa dihormati, kita harus merasa bahwa kita semakin hina. Setiap kita merasa dimuliakan, semakin jatuh derajat kita. Jadi jangan sampai dengan klaim rohani tertentu, kita sebenarnya sedang mencari panggung. Justru di dalam perjalanan rohani, kalau ada orang yang mengatakan kita adalah orang baik, kita harus mengatakan bahwa mudah-mudahan saya seperti yang ia katakan. Tapi sebenarnya saya belum sampai pada makom itu. Kira-kira gitu Bang Rifki. Nah, kalau Habib sendiri gimana? Ya kan kadang-kadang dianggap sebagai bukan cuma keturunan biologis, tapi juga secara spiritual gitu turun gitu namanya derajat tertentu. Nah, dalam tasawuf atau tarekat gimana? Ya, biasanya kan penghormatan orang terhadap habaib itu lebih merupakan bias dari kategori sosial. Jadi Habib itu adalah sekelompok orang yang diklaim punya darah Rasulullah di dalam dirinya. Ya, itu oke sebagai sebuah kategori sosial. Tapi di dalam tarekat semua orang sama. Karena prinsip dasarnya
kita sama-sama sedang menuju Allah. Tidak ada yang terdepan dan tidak ada yang terbelakang. Dan perjumpaan kita dengan Rasulullah sendiri bisa dari manapun. Bisa dengan latar belakang etnis manapun, bisa dengan pengabdian apapun gitu. Jadi orang yang berada di hutan belantara sana punya kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Orang yang berada di kota tetap punya kesempatan dengan Rasulullah. Orang yang lahir dari anak seorang pelacur tapi dia serius sebagai hamba, dia punya kesempatan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena ada satu doktrin penting dalam tasawuf yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu di dalam Qadiriyah Naqsabandi, dia menempati makom akhfa yang ada di tengah dada kita. Setiap kita menarik la itu, ila itu, kita nafas kita selalu melewati makom akhfa ini, makom hakikat al-Muhammadiyah. Makanya kalau kita mengucapkan Al-Fatihah, yang pertama kita ucapkan adalah Alhamdu, makom tertinggi seorang Muhammad. Nah, kita semua sebenarnya ketika mengucapkan Al-Fatihah sedang menuju makom Muhammadiyah itu. Jadi semua orang dalam tarekat secara rohani punya kesempatan yang sama, punya sudah diwariskan metodenya oleh Rasulullah untuk sampai kepada makom al-Muhammadiyah itu. Dan pada kita semua yang beriman, diyakini oleh orang-orang tasawuf, tidak mungkin iman itu terpancar pada hati kita tanpa Rasulullah hadir cahayanya di hati kita. Jadi kita tidak perlu terdistorsi soal penghormatan, soal keistimewaan. Semua orang punya jalan, punya hak, dan punya kesempatan berjalan ke makom Muhammadiyah itu. Itu Bang Rifki. Oh, mantap sekali. Nah, ini tentang, kita kembali lagi ke literasi ya. Yeah. Apa sih sebenarnya efek literasi? Sebut saja literasi agama, literasi tradisi kritis, atau dalam budaya Islam atau tradisi Islam tuh ada jadal ya. Yeah. Apa sih efeknya bagi santri-santri atau bahkan kaum milenial yang tertarik dengan isu-isu atau keberagamaan, cara beragamanya? Gitu. Yeah. Jadi kita para milenial itu pada akhirnya dengan metodologi yang baik yang sekarang kita sedang introduksikan ke berbagai lembaga itu, entah melalui misalnya dengan metode muzakarah atau metode bedah kitab, entah misalnya ada guidance misalnya bagaimana membaca secara kritis, atau jadal tadi munadharah misalnya. Sebenarnya agar orang sampai pada sebuah perspektif bahwa ada lapisan pengetahuan keagamaan, ada praktek keagamaan. Pada lapisan pengetahuan keagamaan, semua doktrin adalah konstruksi. Bisa konstruksi sejarah, bisa konstruksi kekuasaan, bisa juga konsensus ilmu pada masanya. Misalnya gini, kita tidak bisa memahami Islam klasik kalau melepaskan konstruksi ilmiahnya dari tradisi logika apologetik misalnya. Pasti itu kita harus masuk ke dalam logika atau ideologi pengetahuan yang kita sebut dengan apologetisme. Misalnya gini, dalam tes klasik itu selalu yang akan disampaikan, ini pendapat saya dan pendapat kamu keliru. Selalu untuk mengatakan dirinya benar, dia membantah orang lain dulu. Dia bantah orang lain, lalu dia katakan dia benar. Dia bantah orang lain, dia bilang dia benar. Itu kan tradisi apologetik. Tradisi yang diwariskan karena Islam dulu berjumpa dengan warisan penting dari Helenisme. Nah, itu artinya semua konstruksi ilmu pengetahuan dalam Islam klasik itu sebenarnya adalah dipengaruhi oleh konsensus pengetahuan pada zamannya. Bahkan seluruh konstruksi tentang tauhid sendiri itu adalah konstruksi pada zamannya, dan itu adalah konstruksi ilmu pengetahuan. Dalam arti tertentu itu ijtihadi gitu. Nah, kalau dalam praktek keagamaan yang lebih esoteris, kita sudah tidak menghitung tuh prinsip-prinsip yang tadi yang bersifat teknis itu atau konstruksi formal itu. Karena yang kita masuki itu, kalau kita melihat lautan, kita tidak sedang melihat ombaknya, tapi kita sedang melihat kedalaman arusnya. Dalam esoterisme kita masuk ke dalam arus kedalaman laut. Pada aspek eksoterisme yang bersifat penjelasan, doktrin, aliran dan sejenisnya itu, atau sejumlah buku yang ditulis, itu sebenarnya kita melihat laut dari ombaknya. Makanya para guru sufi mengatakan jangan berhenti pada ombaknya, masuklah ke dalam arus yang lebih dalam dari laut yang akan kamu temukan. Luar biasa. Nah, ini sebagai role model kan, Kang Hakim nih akan membuat sebuah pesantren gitu. Iya, betul.
itu pesantren apa namanya dan di mana letaknya? Ya, kami akan membangun namanya pesantren Al-Muhaimin. Jadi pesantren Al-Muhaimin itu adalah kolaborasi dari orang yang berbagai latar belakang. Ada orang yang sudah terbiasa dengan dunia usaha, orang yang sudah terbiasa dengan aktivisme, dan orang yang terbiasa dengan kegiatan literasi. Nah, karena sekarang tidak mungkin kita sendirian mengerjakan banyak sekali tugas dalam dunia pendidikan. Bayangkan misalnya orang itu bisa habis 10 tahun kerjaan konstruksi, tapi lupa dengan kurikulum dan desainnya. Nah, kita udah set up desainnya dari awal, baik kurikulum keagamaannya, kurikulum bahasanya, maupun nanti orientasi yang akan kita kerjakan itu seperti apa. Misalnya, kita akan memakai kurikulum Oxford atau Cambridge yang memang sudah recognized, sudah tersertifikasi secara internasional di bidang bahasa, di bidang sains, dan bidang matematika. Lalu kurikulum keagamaannya yang lebih kita tekankan adalah metodologinya, bukan kontennya. Makanya kita merumuskan namanya metode Al-Munji. Al-Munji itu sebenarnya adalah satu marga ulama besar di Jawa Tengah yang sampai sanadnya kepada Ismail Al-Munji. Muhammad Ismail Al-Munji itu adalah guru dari Syekhona Bangkalan. Nah, ada salah seorang cucunya itu merumuskan metode Al-Munji ini, mulai dari kamus, modul pembelajaran bahasa Arabnya, sampai nanti metodologi mempelajari disiplin-disiplin keislaman. Dan itu lebih ringkas, lebih mudah, dan memenuhi kriteria kemampuan berbahasa dan literasi. Pertama, aspek penulisan, aspek percakapan, aspek membaca, aspek mendengar, dan gramatika. Kan orang sekarang dilema, gramatika dulu apa berbahasa dulu? Atau berbahasa nanti baru bergramatika. Nah, ini bisa jalan bareng dalam satu metode gitu, seperti orang belajar metode bahasa Inggris di Cambridge misalnya. Kan selama ini kita misalnya belajar bahasa, gramatikanya hafal semua. Nouns, pronouns, segala macam gitu. Atau bahasa Arab juga begitu, alfiahnya kita hafal, tapi ngomong isu terkini nggak bisa, menulis nggak bisa. Nah, Al-Munji itu adalah sebuah komponen yang memenuhi 5 kriteria itu. Speaking, writing, listening, reading, dan gramatikanya. Makanya kita sandingkan dia dengan Cambridge atau Oxford. Dan seluruh pelajarannya juga kita simpelkan, tidak terlalu banyak mata pelajarannya. Dan kita akan melakukan mind mapping. Jadi mapping kecerdasan anak-anak milenial. Bagaimana mereka ingin belajar itu seperti apa. Karena jangan-jangan kita gagal dalam dunia pendidikan karena kita tidak mengabdi pada pikiran anak-anak yang kita ajar. Nah, kalau mau sukses, kita harus mengabdi kepada cara berpikir anak yang kita ajar itu. Atau kita harus bekerja dengan persepsi mereka. Makanya kakak ditemani oleh psikolog, akan ada mind mapping, dan akan disupervisi begitu. Jangan sampai orang itu malas belajar, cuman karena nggak sesuai dengan mainnya dia. Dia sangat kinestetik. Jadi kalau misalnya dia diajak untuk melakukan proses pembelajaran yang bersifat auditori, maka dia akan lambat untuk menerimanya gitu. Kurang lebih semacam inovasi ya, baik dari segi kurikulum maupun sebagai proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kecerdasan anak zamannya gitu. Kira-kira begitu Bang Rifki. Luar biasa ya. Dan ini proyek revolusioner dan belum pernah dilakukan di Indonesia sepertinya ya. Nah, bagi yang mungkin mendaftarkan anaknya atau sepupu adiknya bisa kemana? Nah, Hakim? Nanti kita lokasi lembaga pendidikannya itu di belakang perumahan Citra Gading, Cipocok, Serang, Banten. Itu ada rumah kayu di sana, bisa datang kapan saja. Atau bisa cek nanti di web kita namanya almuhaimin.com. Nah, itu bisa dihubungi, bisa di browsing gitu. Kira-kira merasa cocok, silakan berkonsultasi dengan kami gitu. Gitu Bang Riki. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Hakim, luar biasa kita banyak. Obrolan kita ini sudah banyak yang kita bahas dari A sampai Z-nya mengenai literasi, mengenai tradisi pesantren, mengenai dunia tasawuf, mengenai dunia tarekat dan sebagainya. Ya, sampai jumpa para pemirsa di channel ini di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.